Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardotila dari jurusan Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 121107202186. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Pancasila, yaitu Ibu Hajah Sofianita MPD MSI. Terus, apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Halo, Assalamualaikum. Yang akan kita bahas pada materi Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, pengertian etika, dan yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Ciri-ciri atau karakteristik etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut, yang berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja dan kapan saja. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, yaitu cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Pada umumnya, etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Macam-macam etika. Yang pertama, etika berdasarkan jenisnya, etika normatif, dan etika deskriptif. Yang kedua, etika berdasarkan cakupannya. Yang pertama, etika khusus, dan yang kedua, etika umum. Yang ketiga, etika berdasarkan lingkungannya, yaitu etika individual dan etika sosial. Dan yang keempat, etika berdasarkan sumbernya, yaitu etika teologis dan etika filosofis. Fungsi etika. Yang pertama, untuk membantu sebuah konsistensi. Yang kedua, menyelidik suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya. Manfaat etika. 1. Sebagai penghubung antar nilai. 2. Sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Sebagai suatu pendirian dalam diri. 4. Untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara berkebangsaan yang berjiwa Pancasila.
4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Hakikat pada sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. 2. Hakikat pada sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu sebuah tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humani. 3. Hakikat pada sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Hakikat pada sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya menghargai orang lain. 5. Hakikat pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mufakat, perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, melainkan menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai sistem etika dilihat berdasarkan nilai sila Pancasila yang ada ini tidak hanya bersifat keabsahan, tetapi realistis dan penerapan. Apabila nilai sila Pancasila ini betul-betul dimengerti, tentu bisa memusnahkan tingkat kesenjangan dan kejahatan moral dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis groundslike, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa oleh Presiden Soekarno, disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. 2. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4, mulai muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia. 3. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara dapat diminimalkan.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.